Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Catur Nugroho Eskom Mkom selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Sistem Multimedia. Saya Ivan Taufik Roman akan mempresentasikan secara mandiri terkait dengan tugas 2 pada mata kuliah Sistem Multimedia. Pada tugas kali ini yaitu kita akan mempresentasikan suatu buku yang berjudul Virtual Reality and Augmented Reality in Industry atau penerapan virtual reality di dalam industri yang ditulis oleh Dezingma dan kawan-kawan. Di sini untuk bab yang akan saya presentasikan berjudul Numerically Controlled Virtual Models for Commissioning, Testing, and Training. Untuk diartikan ya di sini bisa diartikan sebagai virtual model yang dikontrol secara numerik untuk commissioning, lalu pengujian dan pelatihan atau training. Langsung saja untuk isi dari buku tersebut ada abstrak dan motivasi atau motivation. Di dalam abstrak terdapat kompleksitas mesin yang semakin meningkat menuntut lebih banyak waktu dan tenaga secara signifikan untuk menugaskan mereka di pusat pengembangan dan pelatihan virtual Fraunhofer IFF VDTC di Magdeburg. Komponen sistem kontrol mesin dapat diuji pada model virtual dari sebuah mesin sebelum mesin sebenarnya mulai beroperasi. Lalu untuk motivasi sendiri di sini, pembuatan peralatan manufaktur otomatis seperti peralatan mesin atau khusus mesin dijadikan oleh biaya yang tinggi, tekan waktu dan peminatan yang meningkat pada produk kualitas. Waktu dan upaya yang dihabiskan dalam pengembangan dan membuat produk baru adalah berkembang menjadi faktor kompetitif yang krusial. Tidak hanya pengembangan produk tetapi juga layanan, pelatihan, dan pemasaran semakin berperan. Sebagian besar peralatan manufaktur otomatis dikembangkan secara beruntun. Langkah-langkah teknik, desain mekanik, teknik desain listrik, dan kontrol pengembangan sistem diselesaikan secara berurutan. Mengontrol perangkat lunak khususnya dikembangkan dan pertama kali diuji pada mesin sebenarnya. Meningkatnya kompleksitas dari peralatan manufaktur menyebabkan masalah semakin sering. Kesalahan dari tahap awal pengembangan seringkali hanya menjadi jelas ketika sebuah mesin ditugaskan. Ini menghasilkan siklus iteratif lebih lanjut dalam pengembangan dan perpanjangan waktu sampai mesin ditugaskan. Dalam kasus terburuk, ini terkait dengan meledaknya biaya. Tes suara perang lunak pada mesin sebenarnya seringkali tidak mungkin dilakukan alasan waktu. Pada yang kedua, di sini terdapat virtual model in the product life cycle atau bisa diartikan sebagai model virtual di dalam siklus hidup produk. Di sini untuk visualisasi dan simulasi interaktif memungkinkan penggunaan komputer dengan jelas dan secara realistis memproduksi struktur dan proses yang kompleks. Model virtual sudah bisa menyampaikan kesan 3 dimensi yang komprehensif dari suatu produk pada tahap awal pembangunan. Desain awal dapat diuji, dimensi dapat diperiksa, dan sumber kesalahan potensial dapat diidentifikasi sebelum implementasi. Akibatnya, kunci bidang aplikasi adalah penggunaan model digital untuk perencanaan terpadu, validasi, dan pengendalian proses pengembangan produk. Nah, apalagi visualisasi dan simulasi interaktif semakin berkembang, pentingnya untuk penjualan karena pihak yang berkepentingan dapat diberikan kesan meyakinkan mesin jadi atau sistem lengkap, bahkan melakukan pembelian. Dalam perencanaan dan fase desain, klien pabrikan mesin dapat terlibat dalam hal yang lebih luas pengembangan dan proses produksi sehingga produk yang dihasilkan sesuai untuk kebutuhan khusus klien. Nah, di sini creating virtual models from existing data ya, atau di sini membuat virtual model dari data yang sudah ada ya, from existing model data Nah, di sini untuk isinya yaitu waktu dan upaya yang diperlukan untuk membuat model virtual dapat digabung dan penggabungannya dengan yang sudah ada sistem VR masih relatif besar. Ada solusi perang lunak khusus untuk banyak aplikasi yang sebagian besar menggunakan format data mereka sendiri. Oleh karena itu, pekerjaan peneliti difokuskan pada pembuatan model virtual dari informasi yang ada secara elektronik. Solusi tipikal yang sudah dapat dioperasikan mencakup transfer data dari sistem cat ke dalam visualisasi interaktif, generasi otomatis model mekanis dari cat,
data dan pembangkitan model kelistrikan dari data e-plan. Konferensi data yang sering ke format berbeda sangat melelahkan, mungkin akan berpengaruh oleh kehilangan data dan seringkali hanya dapat berfungsi dalam satu arah. Sistem cat 3D dan antarmuka sistem VR adalah contoh tipikal. Sistem cat beroperasi dengan parameter data volume misalnya, namun sebagian besar sistem VR menggunakan model permukaan poligonal yang visualisasi. Data cat kompleks seringkali hanya bisa ditransfer ke sistem VR setelah penyederhanaan besar. Modifikasi data dalam sistem VR selama peninjauan desain seringkali tidak dapat dikembangkan ke sistem cat sama sekali, dan ketika mereka bisa, maka hanya banyak pekerjaan. Selama beberapa tahun pekerjaan pengembangan, Fraunhofer IFF menghasilkan alat yang memungkinkan transfer data cat dari sistem tersedia secara komersial seperti Pro atau Insinyur. CATIA atau SolidWorks ke sistem VR juga dikembangkan oleh Fraunhofer IFF. Nama objek yang benar serta struktur rakitan yang konfigurasikan oleh seorang insinyur atau seorang insinyur desain ditransfer. Model terkoordinasi mendukung langkah-langkah pengerjaan ulang yang mungkin diperlukan, seperti menyiapkan berbagai tingkat detail, menghaluskan tepi, atau menerapkan tekstur. Ini meminimalkan pekerjaan yang diperlukan untuk menghasilkan model geometri. Nah, di sini ada functional test on the virtual model ya, atau tes fungsional ya di dalam model virtual. Di sini fase commissioning tidak bertindak sebagai faktor yang memperpanjang pembangunan secara keseluruhan waktu perawatan. Kemampuan untuk melakukan tes fungsional pada data sedini mungkin menguntungkan. Dalam praktiknya, uji fungsional hanya dapat dilakukan saat rekayasa desain telah selesai. Hanya ketika prototipe virtual dapat digunakan, beberapa tugas-tugas pengembangan berjalan secara bersamaan, fungsional pengujian sudah dapat dimulai pada model digital di lingkungan virtual saat mesin masih beroperasi. Nah, di sini ada simulasi dari ini ya, signal fisik ke sini ya, Winmode, numeric machine atau mesin numerik, simulatornya ini ada input-output interface, lalu production of control logic, ini yang lainan ya, ini ada simulasi fisiknya, MATLAB atau Dimula, ini real time interface, lalu visualization atau interaction, lalu di sini ada virtual reality, lalu ada Java 3D. Nah, untuk keberhasilan lingkungan virtual pada dasarnya tergantung pada sejauh mana caranya mudah untuk memasukkan data dari alat teknik virtual yang ada. Alat ini diklasifikasikan dalam kelompok berikut. Yang pertama ada reproduksi kontrol logika, lalu ada simulasi sinyal fisik, lalu simulasi fisika, lalu visualisasi atau interaksi ya. Di sini ada berbagai macam perangkat lunak visualisasi tersedia, bergantung pada kualitas gambar, jangkauan alat meluas, VRML yang relatif sederhana dari pemirsa, X3D sehingga realitas virtual yang sangat imersif, lingkungan menggunakan sistem multi-display. Lalu pada bab ini terdapat connection a real control system with the virtual model ya, atau ini ya, kontrol nyata ya, koneksi kontrol nyata, sistem koneksi kontrol nyata dengan model virtual. Untuk menerapkan lingkungan pengujian yang mendekati kenyataan, kami menggabungkan sepenuhnya berfungsinya sistem alat kontrol mesin berat dengan model virtualnya. Menghubungkan sistem kontrol nyata dengan dunia model virtual dapat memparalelkan pengembangan proses dalam domain teknis yang terlibat. Insinyur desain bekerja di lingkungan cat yang dapat mereka gunakan. Sistem kontrol insinyur diaktifkan untuk mengembangkan peran lunak mereka secara paralel pada model mesin virtual. Mereka juga bisa bekerja pada sistem kontrol yang sebenarnya. Model maya yang dibuat untuk melakukan ini terdiri dari model kinematik dan kinerjanya model. Ini memproduksi karakteristik fundamental dari kinerja mesin, performa pengoperasian, dan respon ganggu alat berat sudah dapat diuji selama fase pengembangan. Dengan demikian, sebuah mesin dapat dioptimalkan secara keseluruhan proses pengembangan. Di sini ada operator training in the virtual environment atau training operator ya di dalam lingkungan virtual. Nah, di sini sistem seperti itu dapat digunakan di luar proses pengembangan untuk banyak orang dan beragam aplikasi, misal pelatihan operator atau pelatihan program CNC.
Mesin virtual model menjamin kinerja mesin yang realistis. Hal ini membuat pelatihan dilakukan pada mesin terutama demonstratif. Dengan demikian, produsen alat teknis sudah dapat menyediakan pelanggan mereka sendiri secara virtual lingkungan pelatihan, sementara mesin sebenarnya masih diproduksi. Pelanggan memiliki keuntungan untuk dapat melatih operator mereka pada tahap awal dalam sebuah lingkungan di mana potensi kesalahan pengoperasian tidak dapat menyebabkan kerusakan pada mesin sebenarnya. Ini juga menghemat waktu yang berharga. Operator telah memperoleh pengalaman awal menangani mesin sebelum dioperasikan. Menghubungkan model virtual dengan kualitas nyata selama pengoperasian mesin menghasilkan keuntungan lain. Di satu sisi, parameter model dapat diperoleh dari kinerja mesin nyata. Ini digunakan untuk merender model mesin dengan lebih tepat sehingga proses modifikasi mesin dapat diuji dan diimplementasikan secara paralel untuk operasi yang sedang berlangsung. Dengan demikian, waktu setup dapat diminimalkan. Demikian juga dengan penggantian model mesin ke mesin sebenarnya. Parameter operasi saat ini dapat didokumentasikan sejajar dengan pengoperasian mesin dan kondisi mesin dapat didiagnosis. Lalu di sini ada Virtual Interactive Product Presentation Support Cells ya, atau produk interaktif virtual ya. Ini ya, presentation support sales. Ini untuk penjualannya, ini ya, support penjualan. Reproduksi virtual interaction dari interaktif dari mesin dan tanaman dapat dikontribusi secara signifikan untuk presentasi produk yang efisien dan merupakan instrumen pemasaran universal. Terpisah dari sifat demonstratifnya, bahkan termasuk gambar dan video juga, interaktivitasnya fitur lain yang sangat penting dari presentasi produk yang menggunakan mode virtual. Pengguna dapat memperoleh pengalaman langsung pertama mereka dengan suatu produk dan bergerak bebas. Dimungkinkan untuk memeriksa setiap perakitan dan setiap elemen mesin bergantung pada tingkat detail representasi. Teknik yang membuat komponen mesin tertentu menjadi transparan atau demikian juga membuatnya mungkin untuk melihat elemen internal atau sulit di dunia virtual. Jika model fungsional mendasari rakitan mesin, dimungkinkan untuk memindahkan bagian-bagian individu mesin dan mempelajari fungsinya. Secara alami ini memungkinkan perakitan dan pengoperasian selesai produk mesin dan pabrik. Dengan demikian, representasi virtual interaktif dapat secara efisien menampilkan keunggulan suatu produk serta desain dan pengoperasiannya. Skenario produk yang dirancang secara komprehensif dapat digunakan untuk berbagai kelompok sasaran terluas, misalnya staf penjualan, personal, operator, atau staf layanan. Nah, ini sudah selesai untuk presentasi saya ya terkait dengan buku ini yang berjudul Virtual Reality and Augmented Reality in Industry. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, yang saya presentasikan. Untuk waktunya, terima kasih Pak Catur Nugroho. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.